Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, khususnya jamaah sholat subuh Masjid Agung Jamek. Marilah kita melanjutkan pengajian yang lalu, yaitu tentang hubungan antara ibadah kepada Allah dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Ya. Ibadah kepada Allah yang disebut dengan ibadah syahsiyah, sedangkan berbuat baik terhadap sesama manusia disebut dengan ibadah ijtimaiyah. Kedua ini, ibadah kepada Allah dan berbuat baik terhadap sesama manusia, itu tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pengajian kita di dalam Al-Quran. Kemarin kan kita bicarakan satu ayat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakina wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Di dalam ayat ini disebutkan yang pertama, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Ini yang dimaksud adalah ibadah syahsiyah. Yang kedua, wabil walidaini ihsanan, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Ini ibadah ijtimaiyah. Wabidil kurba wal yatama, kemudian berbuat baik terhadap sanak kerabat, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jari dil kurba wal jaril junubi, tangga dekat tetangga jauh. Ini adalah yang disebut dengan ibadah ijtimaiyah. Jadi antara ibadah syahsiyah dan ibadah ijtimaiyah itu tidak bisa dipisahkan, ya. Ada orang salatnya tekun, puasanya tekun, baca Quran tekun, tapi kepada kedua orang tuanya dia tidak berbuat baik, itu ya. Maka apa? Ibadah orang ini percuma, itu. Nah, demikian juga orang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya. Tapi dia tidak mengerjakan sholat, tidak puasa, itu pun tidak ada artinya, itu. Nah, ini
Ayat ini disebut dengan ayat makrunah ya. Orang ibadahnya tekun kepada Allah tapi tidak mau tahu dengan tetangga ya. Tidak menghormati tetangga, itu pun ibadah kepada Allah percuma, tidak ada artinya ya. Misalnya ada orang ibadahnya tekun kepada Allah tapi dia medit, tidak mau berbuat baik kepada orang fakir miskin. Jadi ini adalah satu yang harus sama-sama kita kerjakan. Malah kemarin saya sampaikan kan ibadah itu ada 3 macam. Syahsiyah, ijtimaiyah, sia-sia. Ibadah kepada Allah, sholat, puasa, haji, dzikir ya dan sebagainya. Berbuat baik terhadap sama manusia, kepada orang tua, tetangga, saudara, orang miskin, anak yatim, berbuat baik. Yang ketiga sia-sia, yaitu harus memperjuangkan agama. Al-jihad fi sabilillah. Lah memperjuangkan agama ini kita bisa secara individu ya loh, memikirkan bagaimana mengembangkan agama dengan harta, tenaga dan pikiran, atau lewat organisasi sosial keagamaan. Nah, ini bisa berjuang. Jadi tiga-tiganya inilah yang disebut di dalam Al-Quran. Kalau orang itu melaksanakan tiga-tiganya ini disebut dengan mukmin sejati ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Baiklah para basan, sekarang kita bicarakan yaitu masalah yang disebut dengan ibadah ijtimaiyah ya. Macam-macamnya menurut Al-Quran tadi ya. Yaitu kita harus berbuat baik dengan tetangga ya. Siapa yang disebut dengan tetangga itu? Ini kalau menurut Imam Al-Ghazali yang dikatakan tetangga itu radius 40 rumah ya. Jadi misalnya rumah kita itu di Masjid Jamek ini ya, itu ke kanan 40, ke kiri 40, ke depan 40, ke belakang 40 rumah. Itu kata Al-Ghazali itu adalah termasuk tetangga ya. Kita harus berbuat baik gitu. Tapi sekarang ini dunia tambah maju ya. Sekarang ini masalah tetangga itu tampaknya sekarang ini sudah menjadi satu problem ya. Coba kalau sampean masuk ke perumahan Araya misalnya ya, ya perumahan elit, itu tampaknya hubungan sosial bertetangga itu sepertinya tidak berlaku. Ya. Saya punya teman yang ada di Araya, itu saya tanya, ini tetangga sampean sebelah ini apa profesinya Pak? Yang saya tahu itu dokter Pak. Tapi saya sudah setahun ini tidak ketemu. Tangga gandeng tembok itu ya. Ini setahun itu tidak pernah ketemu katanya ya. Jadi ketemunya itu hanya tahunan saja. Ya mungkin ada
rapat RT apa gitu ya. Lah bagaimana Bang ya? Nah ya apa ya? Dan dia pagi berangkat, malam datang gitu. Terus ya sudah. Jadi di sana itu mulai pagi sampai sore, pintu-pintu gerbang rumah itu digembok. Ya. Nah ini ya, ini namanya problem sosial. Jadi hidupnya orang di perkampungan elit semacam begini ini sudah hidupnya itu individual, mikirkan dirinya sendiri. Nah, saya juga pernah ada salah seorang jamaah masjid yang kebetulan itu orang Araya itu ngomong. Lah, di sana itu kalau ada orang mati begitu gimana Pak? Apa ya tangganya itu ya takziah gitu. Ya yang sempat Pak, yang tidak sempat ya enggak. Ya. Jadi kalau pagi berangkat ya berangkat. Oh gitu. Tapi orang sana enggak, no problem, enggak ada masalah. Kenapa? Karena banyak yang ikut rukun kematian. Ya. Ada yang ikut rukun kematian Anghinhu. Nah, ada lagi yang apa itu namanya? Oh ya apa? Eko Darmo ya. Jadi enggak problem katanya ya. Ya artinya itu ya mati ya sudah telepon saja Eko Darmo. Ya situ kan sudah ada mudinnya yang bagian nyolati. Jadi apa hubungan tetangga itu sudah. Ya umumnya kan yang disebut orang the have, yang uangnya banyak Pak ya. Nah, tetapi kenikmatan hidup dalam bentuk kehidupan sosial kalau menurut saya ini kok tidak ada ya. Lain dengan orang yang hidup di kampung ya, apalagi sekarang perkampungan di Malang ini ya ada yang perkampungan istilahnya itu perkampungan yang agak renggang, ada perkampungan yang rapat. Ya. Saya sering ngaji ke kampung tahlilan itu ada rumah-rumah yang rapat sudah ya. Nah ini itu ya baiknya apa? Hubungan sosialnya di dalam tetangga itu akrab sekali ya. Tapi problem yang lain juga nanti akan menjadi banyak ya. Apa? Masalah rasan gitu ya. Masalah fitnah. Ini biasanya begitu. Jadi karena apa? Karena terlalu rapatnya perkampungan ya dong. Nah, kalau problem di perkampungan yang elit ini sudah aju tak aju lain ya. Kalau di kampung yang rapat terlalu rapat namanya. Nah, karena itu termasuk salah satu hal yang dapat mewujudkan ketenteraman hidup bermasyarakat, maka Islam itu mengatur dari ya orang itu di samping ibadah kepada Allah harus berbuat baik kepada tetangga. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi. Nah, sekarang yang dinamakan tetangga, Nabi mengatakan al-jiranu salasatun. Tetangga itu ada 3 macam ya. Yang pertama al-jiranul ladzi lahu salasatu hukukin. Yang pertama tetangga yang mempunyai 3 hak. Yang kedua wal jiranul ladzi lahu haqqani. Tetangga yang mempunyai 2 hak.
Yang ketiga, wal jarul ladzi lahu haqqun. Ya, tetangga yang punya satu hak. Siapa yang disebut dengan tetangga yang mempunyai 3 hak? Yaitu kalau kita punya tetangga agamanya sama, Islam ya, itu masih famili dengan kita, masih ada hubungan darah atau masih kerabat, maka kita wajib menghormati dia atas dasar 3, sebagai sesama muslim, sebagai saudara, sebagai tetangga. Misalnya tetangga kita sebelah ini anak kita kan gitu ya. Nah, ini kan ya muslim, ya anak, ya tetangga. Kita wajib menghormati tetangga ini atas dasar 3. Itu yang disebut dengan tetangga yang punya 3 hak. Nah, yang kedua, tetangga yang punya 2 hak. Kita punya tetangga agamanya Islam, tapi bukan saudara. Ya loh. Ya tetangga sama-sama muslimnya, tapi bukan saudara. Ini kita wajib menghormati dia atas dasar 2, sebagai sesama muslim dan sebagai tetangga. Yang ketiga, kita mempunyai tetangga yang hanya punya 1 hak. Kita punya tetangga agamanya tidak sama dengan kita, non muslim ya. Apakah dia Kristen, apa Katolik, apa Hindu, apa Buddha begitu ya. Dan juga bukan famili, bukan saudara. Kita diwajibkan menghormati dia atas dasar 1, sebagai tetangga. Jadi Islam ini adalah agama yang memang disebut rahmatan lil alamin ini ya. Bagaimana supaya kehidupan manusia ini menjadi kehidupan yang aman, tenang dan tentram. Ya, ini di dalam masyarakat ini. Ya. Nah, karena itu apa kewajiban kita terhadap tetangga ini apa? Ya. Yang prinsip, yang pokok kewajiban kita terhadap tetangga ini, ya tetangga yang saya sebutkan tadi, yang macamnya ada 3 itu adalah 1, tolong menolong, bantu membantu, dan saling menghormati. Ini kewajiban pokoknya kita ini ya. Pokoknya nama tetangga, ya toh, itu. Jadi tolong menolong, bantu membantu, saling hormat menghormati. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bagaimana kita ini harus berbuat baik terhadap tetangga ini. Ada satu hadis Nabi mengatakan begini, ma'amana bi man bata syab'ana wajaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lam. Tidak dikatakan orang yang beriman kepadaku apabila ada orang hidup di tengah-tengah kampung masyarakat, dia ini serba kecukupan gitu ya, sedangkan tetangganya banyak yang kekurangan, dia tidak peduli loh itu ya. Jadi kalau ada orang hidup di tengah kampung, dia serba kecukupan begitu, tetapi tetangganya banyak yang kekurangan, dia tahu tapi dia tidak mau peduli. Ini kata Nabi, ma'amana bi, tidak termasuk orang yang beriman kepadaku. Loh,
Yang kelaparan itu siapa? Ya tetangga. Tetangga itu siapa? Yang tadi saya katakan itu. Baik muslim maupun non muslim, ya kan? Kita wajib membantu dia, ya kan? Membantu memberikan apa? Santunan istilahnya kan begitu. Ya. Misalnya lagi, kalau ada tetangga kita ini sakit, ya, kita diwajibkan untuk menjenguk. Nah, kita tidak usah melihat tetangga kita ini muslim atau non muslim. Kalau kita punya tetangga, kita wajib menjenguk kalau dia ini dalam keadaan sakit. Loh, itu ya. Ada tetangga kita meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Kita diwajibkan untuk takziah, ya, wajib takziah. Nah, ini juga kita tidak usah melihat ini muslim atau non muslim. Kalau tetangga kita yang meninggal itu muslim, maka takziah kita itu bentuknya ada dua. Satu, mensalati jenazahnya, yang kedua mengantarkan jenazah sampai ke kubur. Ya. Tapi kalau misalnya tetangga kita itu non muslim, kita juga wajib takziah. Hanya bentuknya yaitu kita diwajibkan untuk mengantarkan jenazahnya ke kubur, gitu ya. Tidak usah mensalati. Kenapa? Karena berbeda agama. Ini loh, toleransinya Islam terhadap apa? Orang lain itu besar sekali, Pak. Kita diundang misalnya ya. Kita diundang tetangga, wajib datang. Apakah itu acara apa kemantenan gitu ya? Apa itu acara ulang tahun, acara apa gitu ya? Kita wajib datang. Yang mengundang itu tetangga, baik muslim maupun non muslim, ya. Kita wajib datang. Kecuali kalau kita itu diundang, yang acaranya itu adalah masalah-masalah keagamaan. Nah, ya. Jadi kita diundang oleh tetangga. Acaranya apa? Acaranya ritual keagamaan. Misalnya tangga kita itu mengadakan acara Natalan, loh kan ya. Kalau tangga kita itu mengadakan acara Natalan, kita diundang, ya tak? Ya, kita tidak datang, kita mengatakan kepada dia, maaf ya, saya tidak bisa datang, ya, karena saya tidak diperbolehkan oleh agama saya, karena berbeda agama, acaranya adalah acara ritual keagamaan, begitu, ya. Jadi apa namanya, kecurigaan sosial di dalam masyarakat ini menjadi tidak ada gitu. Jadi kalau memang orang Islam ini benar-benar melaksanakan ajaran Islam di dalam masalah hubungan sosial ke masyarakat. Nah, demikian juga kalau misalnya kita ini punya acara, kita punya acara apa, hajat apa, upacara pernikahan, ya. Ini malah yang harus kita utamakan itu adalah tetangga, ya. Yang kita utamakan tetangga. Jangan yang jauh-jauh diundang, tonggone dhewe gak diundang. Nah, ini kan, ya. Yang Surabaya, Jogja, Jakarta diundang, tonggone burine omah gak diundang. Ini salah ini kan ya. Nah, yang kita utamakan itu tetangga dulu. Nah, ini ya toh. Kalau kita misalnya punya acara apa,
Ngeholi orang tua. Ya, ngeholi orang tua misalnya ya. Nah, tetangga kita undang. Kalau berbeda agama bagaimana? Karena kan ngeholi isinya tahlil. Ini kan acaranya ritual keagamaan. Ya toh? Nah, ini kalau ini tetangga kita yang berbeda agama ndak usah diundang. Karena apa? Karena beda tata caranya kan gitu ya. Tapi lek ono berkate terono, lah gitu ya. Iya toh? Ini toleransinya kita itu. Kalau memang kita dapat melaksanakan ajaran Islam tentang masalah sosial bertetangga ini, kita terapkan betul, kita ini akan hidup di masyarakat itu tenang, ya, tenang. Di samping itu ditunjang dengan faktor-faktor yang lain. Misalnya kita ini kalau hidup di masyarakat, kita bertetangga. Ini yang pertama, kita harus bisa menjaga, ya, termasuk menghormati itu adalah menjaga perasaan orang lain. Jadi misalnya begini, orang itu di kampung, ada orang diberikan nikmat oleh Allah, misalnya bisa beli mobil, begitu ya. Ya. Maka ini hendaknya disyukuri. Alhamdulillah, kok bisa beli mobil gitu. Jangan selalu dipamer-pamerkan. Dipamer-pamerkan orang itu namanya adalah menyakitkan hati orang lain. Ya, kacoan yang kemarin dandani umat kacoan tok. Ya, ya. Kemudian yang lain begini, kalau kita hidup di masyarakat, ada tetangga kita itu dapat nikmat, kita harus ikut senang, ya toh? Tapi kalau ada tetangga kita kesusahan, kita harus ikut prihatin, begitu, ya toh? Nah, ini namanya tolong menolong, bantu membantu, saling hormat ada tetangganya bangun rumah, atine loro. Wah, ada di kampung ini problem sosial ini ya. Tonggone bangun rumah, atine loro. Tonggone tuku motor, atine loro. Loro tok. Ada orang kampung itu sing gaene loro ati. Ya, gaene loro ati tok. Ya. Ini yang salah siapa ini? Ya sing loro ati iku sing salah. Ya lho. Tonggone dandani umat ini loro. Mari ngono ngomong-ngomong, mesti ae. Wong pancene nyambut gawene anu lho itu ya. Ini begitu itu, di mana-mana ada begitu, apalagi kampung-kampung sing rapet-rapet itu. Ya. Begini ini. Ya. Jadi kita ini kalau ada tetangga dapat nikmat, kita ikut merasa senang gitu ya. Kalau ada tetangga susah, kita ini ikut prihatin gitu ya. Malah ada satu hadis Nabi mengatakan begini, kalau kamu memasak makanan, maka perbanyaklah kuahnya. Ya. Lek kulon sampai niki ndamel jangan dikongkon sing akeh lho ndung ya. Maksudnya apa? Supaya hanya tidak dimakan oleh keluarganya tok, tapi bisa memberikan kepada tetangga kanan kirinya. Kalau kamu masak makanan, kamu tidak bisa memberikan kepada tetanggamu, maka usahakan jangan sampai tetanggamu itu berbau. Loh ya. Jadi misalnya di rumah sampean itu bakar sate. Kalau tidak bisa memberi tetangga, usahakan
kalau bakar sate itu jangan sampai tangga sampean itu berbau. Nanti tangganya berbau, nggak berat sak kampung mambu kabeh dipangan dhewe. Loh itu namanya tidak menghormati tetangga. Begitu Islam itu. Ya. Kita pergi pulang dari pergi dapat oleh-oleh misalnya ya, bawa duren 2. Kalau sekiranya nggak bisa memberi tetangga kanan kiri, ini tutup yang rapat duren ini, loh ya, tutup yang rapat, dimakan sak keluarga, gitu. Kecuali kalau memang membawa banyak dan nanti tangga kanan kiri itu bisa diberi. Nah, ini tidak apa-apa walaupun tangganya melihat. Nggo duren mek loro. Ya, tanggane sak kampung ro kabeh dipangan dhewe. Kulite dibuat ning ngarepe omah. Ini begini ini tidak boleh. Ya. Jadi begitu. Islam ini mengatur bagaimana kehidupan kita di dalam masyarakat itu menjadi kehidupan yang baik, ya. Dan itu tadi saya katakan di Malang ini sudah mulai luntur ya bertetangga ini. Yang saya contohkan di kampung-kampung elit. Kalau di kota-kota besar seperti Jakarta itu juga sama. Saya punya saudara ya, ada di namanya di Kelurahan Pulau Gadung. Itu malah satu komplek itu pejabat-pejabat tok, ya, satu kampung. Itu ya begitu. Jangankan omong-omongan, ketemu saja tetangga sebelah itu enggak pernah ketemu. Enggak pernah ketemu. Saya tanya, ini sampean kalau di sini apa? Ya sudah, tidak pernah apa-apa, tidak pernah. Ini tangga sebelah ini juga tidak pernah ketemu. Oh, dia itu apa? Jam 5 sudah berangkat. Nanti malam datang jam 8. Ya apa? Ya begitu itu. Ya. Jadi tidak apa, suasananya itu sudah tidak ada sama sekali. Bagaimana orang itu bermangan susah dewe. Ya seneng dewe, mangan dewe, yang dewe dah. Ya sudah tidak ada sama sekali interaksi antara satu dengan yang lain. Ya. Dan yang begitu itu memang kenikmatan hidup di dalam masyarakat ini tidak ada. Kan masa orang itu butuhnya hanya makan dan minum toh ya. Tapi bertetangga dengan baik, bisa bercengkrama gitu ya. Itu satu kenikmatan tersendiri. Tapi ada yang kebabasan juga ada ya. Bergaulnya terus yang Malang digone pos hansip karambol gak leren-leren ya. Malah gak tahu mulai, ini kebabasan ya. Demikian para bapak dan ibu sekalian, satu di antara ya yang harus kita laksanakan dengan baik, yang merupakan salah satu daripada ibadah sosial ini tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.